Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fitriani, NPM 10121059. Saya Faisa dengan nomor NPM 10121075. Nama saya Iqsal dengan NPM 10121091. Kami akan menyampaikan materi kepemimpinan untuk memenuhi salah satu tugas UAS di semester ini. Selamat menyaksikan. Pemimpinan leadership adalah kepemimpinan mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan organisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Hidup dalam kelompok tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Definisi menurut ahli yaitu, organisasi tanpa pemimpin menurut Courtois berpendapat bahwa kelompok tanpa pemimpin seperti tubuh tanpa kepala, mudah menjadi sesat, panik, kacau, dan anarkis. Sebagian besar umat manusia memerlukan pemimpin, bahkan mereka tidak menghendaki yang lain daripada itu. Definisi kepemimpinan rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga bisa diartikan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Bentuk pengaruh tersebut dapat secara formal seperti manajerial pada suatu organisasi. Non-sanction leadership merupakan kemampuan untuk mempengaruhi di luar struktur formal organisasi yang kepentingannya sama atau bahkan melebihi pengaruh struktur formal. Dengan kata lain, seorang pemimpin dapat saja muncul dalam suatu kelompok walaupun tidak diangkat secara formal. Kepemimpinan dan manajemen sering kali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Pada hakikatnya, kepemimpinan mempunyai pengertian agak luas dibandingkan dengan manajemen. Dalam arti yang luas, kepemimpinan dapat digunakan setiap orang dan tidak hanya terbatas berlaku pada suatu organisasi atau kantor tertentu. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Di sini, menurut kami, kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata karma birokrasi. Kepemimpinan tidak harus diikat dalam suatu organisasi tertentu, melainkan kepemimpinan bisa terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi orang-orang lain ke arah tercapainya tujuan tertentu. Tujuan kepemimpinan dalam kaitannya dengan hubungan atasan-bawahan, pimpinan harus mempertimbangkan dua strategi pokok, yaitu pimpinan harus berfungsi sebagai coach dan mentor, pembimbing, pengarah, dan penasehat bagi pegawainya. Praktek-praktek supervise diusahakan agar dapat memberdayakan para pegawai, seperti usaha untuk mengidentifikasikan serta menghilangkan semua hambatan yang dirasakan pegawai untuk bekerja yang baik, mengembangkan mereka dengan pelatihan-pelatihan tambahan, serta menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkinerja dengan baik. Metode-metode kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam gaya kepemimpinan. Ada yang cenderung pada penyelesaian pekerjaan, namun juga ada yang lebih kepada membangun relasi sosial. Pemimpin dalam organisasi bisnis umumnya lebih memfokuskan pada fungsi yang terkait pada pekerjaan. Manakala pemimpin di organisasi kemahasiswaan atau organisasi non-profit umumnya lebih memfokuskan pada fungsi yang terkait pada relasi sosial. Gaya kepemimpinan akan ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu segi latar belakang, pengetahuan, nilai, dan pengalaman dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang menilai bahwa kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu
akan memiliki kecenderungan untuk memiliki gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan. Demikian pula sebaliknya, pemimpin yang dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai perbedaan dan relasi antar manusia akan memiliki kecenderungan untuk bergaya kepemimpinan yang berorientasi pada orang-orang. Namun selain keempat faktor tersebut, karakteristik dari bawahan atau orang-orang yang dipimpin juga perlu dipertimbangkan sebelum menentukan gaya kepemimpinan apa yang sebaiknya digunakan. Jika orang-orang yang dipimpin cenderung untuk menyukai keterlibatan dalam berbagai hal, memiliki inisiatif yang tinggi, barangkali gaya yang perlu dilakukan lebih cenderung memadukan kedua gaya kepemimpinan yang ada melalui apa yang dinamakan sebagai manajemen partisipatif, di mana dalam pendekatan manajemen partisipatif ini faktor orientasi sosial diakomodasi melalui keterlibatan orang-orang. Apakah dalam penyusunan tujuan, penyelesaian masalah, dan lain sebagainya dalam menyelesaikan pekerjaan. Telah terjadi perdebatan dalam waktu cukup lama untuk mencari jawaban apakah ada gaya kepemimpinan normatif atau ideal. Perdebatan ini biasanya terpusat pada gagasan bahwa gaya ideal itu ada, yaitu gaya yang secara aktif melibatkan bawahan dalam penetapan tujuan dengan menggunakan teknik-teknik manajemen partisipatif dan memusatkan tujuan baik terhadap karyawan dan tugas. Penelitian teori motivasi sebelumnya juga mendukung bahwa pendekatan manajemen partisipatif sebagai yang ideal. Banyak praktisi manajemen konsep-konsep tersebut membuat peningkatan prestasi dan perbaikan sikap. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasa dalam video ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul video ini. Penyusun banyak berharap para pendengar yang budiman untuk bisa memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penyusun demi kesempurnaannya video ini dan materi video di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga video ini berguna bagi penyusun, pada khususnya juga pada pendengar yang budiman pada umumnya. Mungkin demikian saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Faisal. Saya Resti. Saya Iqsyal. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.